ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena hingga saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan jasmani, rohani, dan juga mudah-mudahan sehat ekonomi. Syukur itu kita nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azaba lasyadid. Apabila kalian bersyukur padaku maka akan kutambah nikmat atas kalian. Namun apabila kalian tidak bersyukur atau ingkar maka sesungguhnya ada azab yang sangat pedih. Syukur itu dalamnya dinyatakan kita sehari-hari adalah mensyukuri apa yang diberikan nikmat Allah pada kita, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat rezeki, dan segala nikmat harta benda dan lain sebagainya. Nah, apabila itu kita mempunyai kelebihan sehat, maka perbanyaklah ibadah. Kelebihan harta, kelebihan rezeki, kuasa rezeki, maka berbagilah kepada sesama. Dan sedekah yang paling berharga, yang paling mulia adalah kepada kedua orang tua dan saudara-saudara kita sekalian. Kemudian selanjutnya, salawat dan salam senantiasa curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, seluruh pengikutnya dan seluruh kaum muslimin dan muslimat sekalian. Mudah-mudahan insyaallah kita mendapat syafaat Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar kelak. Karena salah satu penolong kita adalah syafaat. Oleh karena itu perbanyaklah salawat. Karena disebutkan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Malaikat saja bersalawat kepada Nabi. Nah, kenapa kita yang bukan malaikat, kita yang manusia biasa tidak mau bersalawat? Orang yang paling pelit adalah orang yang tidak mau menjawab salawat. Menjawab salawat saja tidak mau, apalagi mengucapkan salawat. Oleh itu berbanyaklah salawat. Amalan salah satu amalan yang paling ringan adalah salawat. Karena salawat itulah yang sebagai wasilah ataupun sebagai pemberi syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Lawat itu boleh yang lengkap, boleh yang biasa saja atau yang pendek. Tetapi masakan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita pelit untuk bersalawat hanya Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa tidak dipanjangkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian selanjutnya marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu. Karena takwa itu adalah bekal kita untuk menuju kampung akhirat. Takwa secara garis besar artinya biasa disebutkan dalam berbagai tausiah, dalam tulisan itu bertakwa adalah kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Melaksanakan perintah Allah ada yang sebagai kita fardu ain, fardu kifayah, muamalah dan lain sebagainya. Nah, fardu ain itu terutama adalah sholat. Itu sholat tidak bisa ditawar-tawar. Kemudian yang pengikutnya adalah ya selain sholat, berpuasa, haji jika mampu, kemudian menunaikan zakat. Sebagaimana kita ketahui ada rukun Islam dan rukun iman. Oleh karena itu, ayah mengajak kita semua, istri, anak-anak, ponakan, cucu, marilah mulai saat ini kita tanamkan disiplin sholat. Karena tidak ada penolong selain sholat. Amalan yang pertama dihisab di alam barzah nanti adalah sholat. Bagaimana sholatnya? Kalau sholatnya bagus, sholatnya baik, insya Allah untuk pertanyaan yang lainnya itu bebas. Oleh karena itu, mari kita sholat makin tahun ke tahun itu harus meningkat dari segi kualitasnya. Kalau kuantitasnya sholat yang wajib itu sudah tertentu. Sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat dan subuh 2 rakaat. Yang paling penting adalah
sholat sunnah sebagai ada sunnah rawatib dan juga qabliyah ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud dan lain sebagainya, sholat sunat mutlak. Nah, kalau itu dasar modalnya sholat itu sudah bagus, insya Allah untuk yang lainnya kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT. Dan selanjutnya dalam rangka Hari Raya Idul Fitri tahun ini memang kita mendapat anugerah dari Allah SWT berupa wabah penyakit COVID-19 yang merebak seluruh dunia. Oleh karena itu sholat Hari Raya Idul Fitri ada yang melaksanakannya di masjid, silakan. Ada yang melaksanakan di rumah. Nah, di rumah ini kita memang ada fatwa dari Majelis Ulama, apabila kita khawatir berada di kerumunan itu kita tidak tenang, maka bolehlah kita di rumah. Tetapi kalau yakin itu ada letak di zona hijau dan kita yakin bahwa yang hadir itu tidak sakit dan lain sebagainya, ya silakan. Tapi itu silakan pilihan masing-masing. Kemudian nanti berwasiat pada kita semua, selain sholat tadi, marilah kita tetap hubungan silaturahmi, terutama dengan kedua orang tua, dengan saudara, sanak famili dan lain sebagainya. Dan tahun ini kita melaksanakan baik di keluarga kita maupun banyak berjuta-juta, ratusan juta keluarga Muslim di dunia saat ini melaksanakannya dengan sedikit memang kalau itu dibilang sedih, dibilang haru, dibilang terhalang, bagaimana kita menyikapinya. Seperti di keluarga kita bahwa anak kita yang kedua Esa itu lebaran di kos. Jadi kita hanya mendoakan mudah-mudahan semua ini mempunyai hikmah dari Allah SWT, dan banyak saudara kita, orang tua kita tidak bisa langsung bersilaturahmi. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu, cepat hilang, dan kita bisa hidup normal kembali. Dan kita sambil berikhtiar, sambil bermunajat kepada Allah SWT, berikhtiar dalam arti kata bahwa kita tetap menjaga hal-hal yang disarankan. Kemudian juga berikhtiar kita mendoakan orang-orang tercinta kita agar di tempat mereka masing-masing selalu mendapat perlindungan, keberkahan, kemudian juga taufik dan daya dari Allah SWT. Karena dengan modal itulah kita mempunyai keyakinan bahwa apabila Allah sudah berkehendak, semuanya akan dilindungi oleh Allah SWT dalam keadaan dimanapun mereka berada. Dan mungkin keluarga kita yang lain juga beranggapan yang sama, mendoakan kita bahwa kita di sini adalah baik-baik saja dan juga aman-aman saja, sehingga kita mengabarkan kepada semua bahwa kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dengan tetap menjaga silaturahmi. Kemudian saya selaku kepala rumah tangga dan sebagai paman dan datuk juga menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam keseharian tidak ada tutur kata ada yang kurang berkenan. Namun tidak ada maksud lain, itu adalah sebagai rasa cinta, kasih sayang dan juga perhatian. Dan juga kita berdoakan supaya kedepannya akan lebih baik lagi. Ramadan kita, Ramadan jangan berlalu tanpa kesan bagai angin lalu, hanya biasa-biasa saja. Bahwa Ramadan ini kita anggap sebagai pesantren kilat bagi kita selama sebulan penuh, sebagai bulan madu kita, ataupun bulan madu kita dengan Allah SWT, melaksanakan perintah-perintahnya, sunnah-sunnah Rasulullah. Nah, yang akan membuktikan bahwa kita lulus dalam bimbel dalam pesantren ini adalah 11 tahun ke depan. Apakah masih tersisa bekas-bekas di pesantren Ramadan? Apakah masih membekas atau berlalu begitu saja? Di waktu akan membuktikan 11 bulan ke depan. Karena selama bulan Ramadan kita bangun subuh, bangun sahur, sholat subuh,
kemudian mengaji dan sholat-sholat yang sunnah lainnya. Nah, kenapa di luar bulan Ramadan kita menjadi kendor? Seharusnya itu tetap kita pertahankan, karena hidup ini kalau mau kita kejar tidak akan habis-habisnya. Tapi kalau kita nikmati dengan apa yang dikarunia Allah SWT, maka kita akan nikmat apa yang diberikan oleh Allah SWT. Karena kalau kita hitung dalam satu hari satu malam ada 24 jam. Kalau dalam bulan puasa kita bangun jam 2, jam 3, kemudian sahur, kemudian tertib melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Nah, kenapa setelah tidak di bulan Ramadan kita tidak disiplin tentang hal itu? Mudah-mudahan selama 11 bulan ke depan kita tetap mempertahankan pola hidup di bulan Ramadan ini dengan tetap melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia sesuai dengan pekerjaan dan profesi kita. Kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab, dan juga kita dapat memilih dan memilahnya. Mudah-mudahan mana yang ini nanti tidak melanggar perintah Allah, yang mana ini juga memang sesuai dengan tuntunan Allah SWT. Karena selama bulan suci Ramadan mungkin kita dapat hatam, tidak hatam sekali, 2 kali ataupun beberapa juz. Untuk ke depan mudah-mudahan kita dapat mentadaburi isi kandungan Al-Quran itu, dapat memahami arti dan maknanya, sehingga Al-Quran itu sebagai pedoman bagi kita semua. Sebagaimana firman Allah, kalau tidak salah dalam surah Al-Baqarah itu disebutkan pada bulan Ramadan itu ditubuhkan Al-Quran sebagai petunjuk pembeda bagi baik dan yang benar, yang tidak baik, yang jelek. Oleh karena itu, marilah untuk kedepannya kita semakin meningkatkan kualitas hidup kita, karena dunia ini hanyalah ladang amal bagi kita sebagai bekal di akhirat. Mudah-mudahan Ramadan tahun depan kita akan berjumpa lagi dengan suasana yang lebih khusyuk, lebih nikmat. Mari kita berdoa. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman Rahim, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kami dan dosa orang kami ya Allah. Saya mereka seperti mereka kami seperti kecil ya Allah. Lapangkanlah kuburnya ya Allah, terangilah kuburnya ya Allah, jauhkanlah mereka dari siksa kubur ya Allah, ya Rahman Rahim. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, keluarga rahmah, keluarga aman, damai, sejahtera ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim. Jadikanlah anak kami anak yang soleh solehah ya Allah, yang soleh solehah ya Allah, yang selalu mendapatkan kedua orang tuanya ya Allah. Berikan hidayah kepada mereka ya Allah, kuatkanlah iman mereka ya Allah. Jagalah iman mereka ya Allah, mudahkanlah urusan mereka ya Allah, cukupkanlah rezeki mereka ya Allah, lindungilah kehidupan mereka ya Allah, ya Rahman Rahim. Berikan kepada mereka ilmu yang bermanfaat ya Allah, bagi dunia dan akhirat ya Allah, ya Allah, ya Rahman. Jadikanlah anak yang soleh solehah, ada yang selalu mendapat orang tuanya ya Allah. Jauhkan mereka dari perbuatan tercela, perbuatan hina, perbuatan aib ya Allah, dari berzina, mencuri ya Allah, dari perbuatan tercela lainnya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, berikanlah kepada kami, saudara-saudara kami, kaum kerabat kami, para tetangga kami, para sahabat kami, kaum muslimin dan muslimat sekalian ya Allah, menjauhkanlah dari bala bencana, dari mekar, malapetaka, dari zina antara buka ya Allah. Cukupkanlah rezeki ya Allah, ya Allah, ya Rahman. Jauhkanlah dari bala bencana ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim. Himpunlah kami bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat ya Allah. Kami mengharap syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, jadikanlah di antara anak keturunan kami yang hafal Quran jadi ulama besar ya Allah, sebagai amal jariah bagi kami ya Allah, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya Nazmi Yahya atau biasa dipanggil Pak Aceh atau Bang Umi sekeluarga menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Takabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.